Ya, selamat malam guys, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Ya. Selamat malam, selamat berjumpa. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Jadi untuk siapa saja yang tidak percaya dan percaya tentang energi, ini bisa saling belajar ya. Jadi kalau kita menganggap itu tidak ada tapi kok bisa dirasakan. Tapi kalau menganggap itu ada kok tidak kelihatan. Nah, di sini ada jawaban. Saya akan mencoba menjawab itu. Jadi dalam kehidupan kita selalu berkaitan dengan energi. Ya. Entah kita dalam kondisi diam, kondisi berpikir, kondisi bergerak, itu memancarkan energi. Nah, tanpa kita sadari, setiap kita memancarkan energi itu akan mempengaruhi orang lain juga. Jadi orang lain itu akan terpengaruh oleh energi kita. Nah, sehingga mengakibatkan atau berefek pada sebuah hubungan relasi kita dengan orang lain. Jadi ini perlunya sebuah penyadaran bahwa energi itu ada dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, kita contohnya ya, misalkan kita cari saja kita dalam kondisi marah. Ya. Marah itu akan mengeluarkan energi yang tidak nyaman. Nah, ini saya belum bicara soal energi negatif positif, tapi yang kita rasakan sebagai orang awam adalah energi yang tidak nyaman. Siapapun kalau melihat orang marah itu pasti merasa tidak nyaman. Ya, kalau ada itu berarti aneh ya, orangnya itu aneh, suka orang yang marah itu aneh. Nah, ketika kita marah akan memancarkan energi. Energi itu akan diterima oleh orang di sekitar kita. Ya. Nah, begitu orang menerima energi kemarahan dari kita, akan memberikan efek balik kepada orang pemarah itu. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika Anda marah, pasti orang akan tidak suka berada di dekat Anda. Jadi ketika Anda marah, banyak orang yang akan menghindar dari Anda. Maka jaga diri Anda, jangan mudah marah. Ini yang pertama. Kemudian sebagai pengaruh yang bagus, otomatis sebaliknya kita banyak senyum. Nah, ketika kita banyak senyum, pasti orang akan banyak yang mendekati kita. Ya, senyum ya sewajarnya ya, tidak senyum terus. Dikit-dikit senyum, nggak ada apa-apa senyum, nanti dikiranya Anda malah ada keanehan. Maksudnya ya sewajarnya. Senyum itu adalah lambang bahwa Anda itu welcome dengan orang-orang di sekitar Anda. Nah, ini yang sangat dibutuhkan dalam sebuah relasi. Nah, ketika Anda sudah memancarkan energi energi senyum ya, mengeluarkan energi yang menyenangkan bagi sekitar Anda, maka akan membuat lingkungan di mana Anda berada itu menjadi nyaman. Jadi orang-orang sekitar Anda akan semakin erat hubungannya dengan Anda. Nah, dengan demikian masuk ke dalam energi positif ini akan terbangun. Nah, energi positif ini dapat mempengaruhi lingkungan di mana dia bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Tapi ketika energi negatifnya lebih besar, maka diperlukan sebuah proses untuk
penetralisiran energi. Nah, ini kita udah masuk ke energi ya. Nah, melalui kemarahan saja bisa memancarkan energi, melalui senyuman kita bisa memancarkan energi. Ya, gitu. Jadi bisa dirasakan, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Itu namanya energi. Ya, jadi kita tahu tidak tahu secara mata ya, kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ya, itu pembahasan soal energi ya, dan manfaatnya dalam menjalin hubungan dengan atau berrelasi dengan orang-orang sekitar kita. Ya. Pada segmen berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi ya. Jadi ini hanya kulit luarnya saja bahwa penyadaran energi dalam diri kita itu ada dan selalu terpancar sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita perbuat. Terutama kita pikirkan ya. Karena pikirkan itu adalah cikal bakal ya dari pikiran ya. Kemudian dari hati, kalau hati itu dalam artian harapan kita, hati kita harus selalu terpancar niat-niat yang baik ya. Kalau sampai hati niatnya nggak baik, ini hatinya perlu direkonstruksi ya, perlu dilatih supaya jangan sampai hati itu bersifat negatif ya. Jadi hati itu sebetulnya harus bersifat positif karena dia akan menyaring, akan memompa energi, menyaring, menyimpan energi juga. Nah, sehingga sangat penting sekali menjaga hati itu supaya bersih. Nah, kedepannya juga akan saya informasikan bagaimana cara menjaga hati supaya ya paling tidak terjaga kebersihannya. Besok kotor lagi, segera mungkin dibersihkan lagi. Tidak menumpuk terlalu lama sehingga yang ada adalah iri dan dengki di dalam hati. Ini harus di stop ya. Ini serius untuk yang masalah hati. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya